Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat minggu ini, Minggu 10 November 2024. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu saudara-saudari silakan menghubungi majelis jemaat atau menghubungi Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu 13 November 2024 pukul 5.30 bertempat di gereja dipimpin oleh Penatua Jenny. Kami mengundang anggota dan jemaat simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diadakan pada hari Kamis 14 November 2024 pukul 19 WIB. Penyelenggaranya Ibu Mariawati, bertempat di gereja, dipimpin oleh Penatua Kristianto, liturgosnya Ibu Lamria Sianturi. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Ibadah ucapan syukur. Ibadah ucapan syukur akan diselenggarakan pada hari ini, Minggu 10 November 2024. Setelah kebaktian selesai, penyelenggaranya Ibu Kristina Siagian, bertempat di kediamannya di Budi Sari, dipimpin oleh Penatua Yosafat Prasandahanario dan liturgosnya Ibu Nining Yuningsi. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam ibadah ucapan syukur tersebut. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Cuti pengerja. Penatua Yosafat Prasandahanario akan mengambil cuti dari tanggal 12 sampai dengan 22 November 2024. Dengan demikian kegiatan PAK dan katekisasi di GKI Pamanukan di Astahanas diliburkan. Komisi Dewasa. Rapat Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Selasa 12 November 2024 pukul 19 WIB bertempat di gereja. Kami mengundang pengurus Komisi Dewasa untuk hadir dalam rapat tersebut. Panitia nominasi. Sehubungan akan diadakan pemilihan panitia periode 2025-2028, Majelis Jemaat telah membentuk panitia nominasi dengan susunan sebagai berikut. Penasehat Pendeta Yosafat Simatupang, Ketua Penatua Heni Huta Barat, Sekretaris Penatua Jimmy Situmorang, anggota Penatua Yosafat Prasandahanario, Penatua Mastiar Sinaga, Penatua Jenny, Penatua M. Sianturi, dan Penatua Jakmal Umban Batu. Anggaran dan persembahan Natal. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan anggaran Natal 2024 sebesar 16 juta rupiah. Minggu ini majelis jemaat akan membagikan amplop persembahan Natal dan kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Anggaran persembahan bulan keluarga. Anggaran bulan keluarga 2024 sebesar 2.500.000, persembahan yang sudah masuk sebesar 2.500.000 rupiah. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Penambahan daya untuk listrik, biaya yang dibutuhkan 11 juta rupiah, persembahan yang sudah masuk 5.530.000 rupiah dan masih ada kekurangan 5.470.000 rupiah. Penjualan aset Cikampek.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Jemaat GKI Cimahi berencana menjual asetnya berupa tanah dan bangunan yang berada di Cikampek. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, peminat serius dapat menghubungi salah satu anggota tim yang tercantum di flyers. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang udah masuk dari tanggal 2 sampai dengan 7 November sebesar Rp3.954.000. Hai Sobri, Sobat NKRI, jangan lupa ya, tahun ini digelar Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah 27 November 2024. Pilkada serentak dilakukan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakilnya. Sobri, hanya di pilkada, calon pemimpin selain diusung partai politik juga bisa lewat jalur independen. Siapapun mereka, pastikan kita cek rekam jejaknya, cari tahu program yang ditawarkan, dan say no bila ada politik uang. Ingat, pilkada juga penting karena 1. Pemimpin daerahlah yang membuat kebijakan dan program yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita. 2. Kita adalah penentu bagaimana nasib kota, kabupaten, dan provinsi kita 5 tahun mendatang. 3. Satu suara berharga. Pastikan kita nyoblos pemimpin yang setia pada Pancasila, UUD 45, dan NKRI. Pastikan nama kita ada di DPT atau daftar pemilih tetap yang bisa dicek di situs kpu.go.id. Pastikan kita nyoblos di Pilkada serentak 27 November 2024. Yuk, ayo kita nyoblos. Pilkada sama pentingnya. Suara kita berharga. Dipersembahkan oleh Sekian warta hari ini. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah
Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah mengenali hasrat yang tersembunyi, yang akan mengajak kita untuk menilai hasrat apa saja yang ada di dalam diri, lalu belajar mengelola hasrat tersebut dengan baik, sehingga kita dapat mengasihi sesama dengan kekuatan dan sukacita Allah. Kita memuji Tuhan dari NKB 180 bait 1 dan 2. Bukanlah aku tetapi hanya Kristus. Bukanlah aku tetapi hanya Kristus, layak benar dipuji disembah. Bukanlah aku tetapi hanya Kristus, patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Aku tetapi hanya Kristus, dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah aku tetapi hanya Kristus, dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Ya Allah, besar kasih-Mu kepada kami. Di dalam kasih Engkau melindungi kami dari segala yang jahat. Ampunilah kami karena kami menjauh dari kebenaran-Mu dan menjatuhkan diri pada hal yang jahat di mata-Mu. Ya Allah, Engkau mengetahui semua yang ada di dalam hati, pikiran, dan semua yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah, di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami kerap terselip hal yang buruk. Kasihanilah kami. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mazmur 51 ayat 3.
Jikalau kesalahanku terus teringat olehmu, tak dapat ku bertahan. Namun ya Tuhan, padamu terdapat pengampunan kesalahanku. Kau tebus, kasih-Mu Kau tunjukkan. Tiada insan yang benar, tetapi rahmat-Mu besar. Terpujilah nama-Mu. Umat Dunia bangkit berdiri. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya. Sebagaimana dalam Lukas pasal 7 ayat 47 berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu.
satu. Ya amin, ku percaya mendengar seruan umatnya. Tiada terucap sia-sia, ku kan tetap berdoa padanya. Tuhan, diriku telah Kau rawat, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berman, Kau hidup dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh betapa banyaknya kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Engkau setia menjaga, memelihara kehidupan kami hari demi hari. Bahkan Kau juga penuh kasih setia mengampuni kami ketika kehidupan kami, disadari atau tidak, kehidupan kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan penuh syukur Tuhan, kami saat ini juga akan membaca dan merenungkan kitab suci. Kiranya melalui perenungan pada hari ini, kami secara pribadi boleh mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kami, pribadi-pribadi demi pribadi, yang kiranya boleh terus mengajarkan kami, supaya di dalam kehidupan kami bukanlah hasrat diri kami yang berkuasa, tetapi hanyalah Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kami. Dengan demikian maka kami dimampukan untuk terus menjadi saksi Tuhan yang menyatakan kasih kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Demikianlah sabda Tuhan.
Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 146 secara berbalasan. Bacaan kedua diambil dari surat Ibrani 9 ayat 24 sampai 28.
Bacaan kedua diambil dari surat Ibrani 9 ayat ke-24 sampai 28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Bahagialah kita semua yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi. Tema kita hari ini sangat menarik, yaitu mengenali hasrat yang tersembunyi. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan dasar yang menjadi kata kunci di dalam tema ini, yaitu kata hasrat. Ya. Apa itu hasrat? Keinginan. Keinginan, ya. Ada lagi? Niat, ya, niat. Dalam bahasa Yunani ada juga kata yang sepadan dengan kata hasrat ini, yaitu kata telo, ya. Bukan singkong, tapi telo dalam bahasa Yunani, ya. Itu di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan desire, yaitu
keinginan, hasrat. Di dalam bacaan hari ini ditulis dengan kata suka. Ya, itu maknanya mirip-mirip yang menunjuk pada keinginan atau kecenderungan kuat untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Keinginan atau kecenderungan yang kuat untuk melakukan dan memiliki sesuatu. Ya. Setidaknya itu secara lebih sempit definisi kata hasrat ini. Pertanyaannya, di manakah hasrat itu berada? Di dalam hati, di dalam pikiran. Pikiran siapa? Tetangganya. Hasrat itu tersembunyi di dalam setiap orang, di dalam diri seseorang. Artinya bahwa sebenarnya setiap orang itu mempunyai hasrat di dalamnya. Pertanyaannya, jadi siapakah yang paling tahu hasrat di dalam dirinya? Seharusnya kita sendiri. Ya. Tapi bisa enggak kita mengenali hasrat orang lain? Bisa enggak kita mengenal hasrat orang lain? Saya tahu hasratnya Pak Jack. Bisa. Caranya gimana? Dari tindakannya. Ya. Karena hasrat ini akan berpengaruh, akan mempengaruhi bagaimana tindakan seseorang. Karena itu berapa kali dengar, Pak tolong, suami saya ini kayak nggak ada hasratnya untuk bekerja, padahal kebutuhan semakin banyak gitu ya. Hasratnya kecil sekali ya. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan, Pak, hasrat suami saya ini terlalu besar. Bahkan demi bekerja itu waktu untuk keluarga hilang ya. Waktu untuk anak-anak hilang, sampai lupa waktu, lupa keluarga. Nah, bacaan kita hari ini menarik sekali karena Tuhan Yesus juga mengajak para pendengarnya untuk mengamati tindakan seseorang, beberapa orang. Ya, tujuannya itu untuk belajar, untuk mengenali hasrat seseorang dan mereka diajak untuk belajar dari situ. Ya. Pertama-tama Tuhan Yesus mengajak mereka untuk mengamati siapa? Di dalam bacaan Injil tadi Tuhan Yesus pertama-tama mengajak ahli-ahli Taurat ya. Mereka pertama-tama diajak untuk melihat kebiasaan para ahli Taurat ini. Jadi mereka punya kebiasaan mereka kebiasaan suka berjalan-jalan memakai jubah panjang di pasar ya. Jubah ini dari kata stole. Jadi kalau kita ingat kata stola ya, biasanya dipakai para pendeta itu, atau kalau pelayan itu yang disampirkan di sini ya, itu. Dan juga agora ini dalam arti pusat kota. Jadi di sanalah banyak orang berkumpul, beraktivitas ekonomi dan seterusnya, dan mereka memiliki kebiasaan suka berjalan-jalan menggunakan jubah di sana. Mereka juga suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat. Ya. Ekstrimnya tadi dikatakan mereka juga pernah menelan rumah janda-janda. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus mengajak mereka untuk mencermati tindakan atau kebiasaan-kebiasaan itu? Apakah ada yang salah dengan kebiasaan itu? Apakah ada yang salah dengan tindakan mereka itu? Apa yang salah dengan memakai jubah lalu berjalan-jalan di pasar? Apa yang salah dengan duduk terdepan di rumah ibadat? Para penatua juga duduk di depan. Ya. Apakah itu sebuah kesalahan juga? Ya. Ini kan para penatua juga duduk di depan nih. Ya. Apa yang salah? Apakah karena status mereka sebagai ahli Taurat itu sebuah kesalahan? Tentu bukan. Di zaman itu para imam, para ahli Taurat itu memang sangat wajar untuk menggunakan jubah, menggunakan stole ini. Karena memang diatur di dalam aturan
Taurat. Ya. Bentuk dan ukurannya juga sudah ditentukan, panjangnya seberapa, bentuknya seberapa, udah ada aturannya. Itu adalah simbol dari panggilan dan tanggung jawab sebagai pemimpin umat. Harapannya kalau memakai jubah itu diingatkan, inilah panggilan dan tanggung jawabmu sebagai pemimpin umat. Nampaknya juga tidak salah ketika mereka menggunakan jubah berjalan-jalan di pasar. Ya. Kalau sekarang aneh, pendeta pakai toga jalan-jalan di pasar beli sayur. Ya. Dibilang ini siapa gitu ya. Akan tampak aneh, tetapi zaman itu sesuatu yang biasa. Karena ini menyangkut juga soal tanggung jawab para ahli Taurat ini untuk berlaku aktif di dalam kehidupan sosial. Mereka sebenarnya berjalan-jalan sambil mengajarkan Taurat, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan status sebagai ahli Taurat juga bukanlah sebuah kesalahan, karena itulah status yang diberikan untuk posisi tertentu yang mempunyai kebijakan tanggung jawab untuk menafsirkan kitab suci dan seterusnya. Jadi permasalahan yang dikritik oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya bukanlah stolannya, bukanlah jubahnya, bukanlah jalan-jalannya, bukan duduk di depannya, tetapi Tuhan Yesus ingin mengajak para pendengar untuk melihat hasratnya, telonya, keinginan di dalam jiwa, di dalam diri mereka. Ya. Permasalahannya bukan pada jubahnya, tetapi para ahli Taurat ini justru ngide, ya, kalau aturan stolanya itu seharusnya panjangnya 30 cm, ya, para ahli Taurat ini ngide dengan menambahkan jubah biar lebih panjang. Tujuan sebenarnya adalah supaya orang banyak melihat, memberi perhatian. Ahli Taurat ini menjadi pusat perhatian. Ya. Mereka dianggap sebagai, wah, ini orang yang suci nih, orang yang saleh nih. Demikian juga ketika mereka duduk di depan rumah ibadat. Ya. Mereka melakukan itu sebenarnya dengan hasrat supaya mereka dipandang oleh umat sebagai orang yang utama, orang yang penting, orang yang terhormat. Sebab di zaman itu, kalau di tengah-tengah itu adalah peti yang menyimpan hukum Taurat dan seterusnya, maka para ahli Taurat ini duduk di sebelahnya, bukan menghadap kepada peti itu, tetapi menghadapnya ke jemaat, menghadap ke umat. Jadi umat bisa tahu tuh yang duduk di depan siapa aja. Dan itu mesti orang-orang yang utama, orang-orang yang penting, orang-orang yang suci. Ya. Jadi tujuan mereka sebenarnya bukanlah bagian dari ibadah, tetapi justru supaya dipandang utama, dipandang terhormat itu. Ya. Intinya berarti mereka menggunakan aturan, menggunakan status agama itu untuk memenuhi hasrat mereka menjadi paling tinggi, paling penting, paling terhormat, paling utama, serta hasrat untuk mencari kepentingan diri dan menerima keuntungan dari orang lain. Ini tampak di dalam perilaku mereka yang menelan rumah janda-janda. Ya, bayangkan seorang pemimpin agama itu punya wewenang untuk menelan rumah janda-janda, luar biasa sekali ya, politiknya dan sebagainya. Tujuannya apa ya sebenarnya? Untuk keuntungan sang pemimpin agama ini. Ya. Dan sekarang rasa-rasanya juga ada ya, oknum-oknum tertentu yang menggunakan agama sebenarnya untuk mencari kepentingan, keuntungan diri sendiri, meraup keuntungan dan seterusnya. Setelah Tuhan Yesus mengajak mereka untuk mencermati tindakan ahli Taurat, untuk melihat hasrat di dalam diri mereka, kini Tuhan Yesus mengajak mereka untuk
memperhatikan seorang janda miskin yang sedang memberikan persembahan di bait Allah. Jadi pada saat itu di bait Allah itu setidaknya ada 13 kotak persembahan. Kita cuma ada berapa? 2. Ya. Ada 2. Tapi di zaman itu ada 13 kotak persembahan. Ya. Tujuannya bermacam-macam. Ada yang dipakai untuk persembahan dosa, pajak, ya. Dan yang ke-13 ini adalah persembahan sukarela. Namanya persembahan sukarela, setiap orang itu bisa memberikan persembahan ini dengan jumlah bebas, ya, sesuai dengan kemampuan dan pilihannya. Nanti persembahan sukarela yang terkumpul ini akan dipakai oleh pengurus bait Allah, pemimpin bait Allah untuk memelihara kehidupan orang-orang miskin dan tidak mampu. Ya. Kalau bahasa sekarang persembahan ini dipakai untuk diakonia, ya, untuk membantu umat jemaat yang kekurangan. Nampaknya janda miskin ini memberikan persembahan di kotak yang ke-13 ini. Hal ini kita bisa tahu karena Injil membuat keterangan yang mengatakan banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Ya. Jadi namanya sukarela, orang bisa memberikan persembahan yang besar, tapi ada juga yang memberikan mungkin bagi saat itu adalah persembahan yang relatif kecil. Ya. Hal ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ketika persembahan sukarela itu akan dipakai untuk membantu orang yang kekurangan, justru janda miskin ini yang seharusnya dibantu, tetapi dia justru memberikan apa yang dia punya untuk membantu orang lain. Ya. Inilah yang berbeda dengan ahli Taurat tadi. Ya. Jika para ahli Taurat itu dengan kewenangannya, dengan statusnya, dengan jabatannya, mereka memiliki hasrat untuk menguasai hak orang lain, menelan rumah janda-janda. Namun si janda miskin ini yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kewenangan, tidak punya status seterhormat para ahli Taurat ini, justru menunjukkan hasrat yang tulus, hasrat untuk memberi dalam kekurangan. Bahwa di dalam kekurangannya ia tetap memiliki hasrat untuk mau membantu orang-orang yang kekurangan ini, mau merawat janda-janda miskin ini. Sebuah tindakan yang berbeda karena hasrat di dalam kehidupan mereka juga berbeda-beda. Maka dengan perbedaan sikap dan tingkah laku ini, kita tahu mengapa Tuhan Yesus mengajak mereka, mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Ya. Berhati-hati dengan ahli Taurat ini. Ya. Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk hati-hati dengan hasrat yang tersembunyi di dalam diri, ketika hasrat itu hanya semata-mata untuk meninggikan diri, mencari pengakuan diri, mencari pujian, sanjungan dari orang lain untuk memuaskan hasrat menjadi orang yang paling utama, paling penting, ya, paling terhormat. Orang menjadi orang penting sih tidak apa-apa, ya, menjadi orang yang utama tidak apa-apa. Tetapi persoalannya adalah menjadi paling ya, justru merasa utama, padahal mungkin sebenarnya dia juga nggak penting-penting amat. Tapi ketika dia merasa utama, ini loh aku di gereja ini, aku yang paling berpengaruh, aku yang paling penting. Kalau nggak ada aku, nggak bisa ini gereja jalan. Gitu ya. Ini loh aku, ini. Secara tidak sadar sebenarnya itu juga menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki hasrat untuk dianggap orang lain menjadi orang yang penting. Tuhan Yesus mengingatkan mereka berhati-hati dengan hasrat ini karena hasrat yang demikian itu berpotensi
dipakai oleh orang tersebut untuk melakukan segala cara, termasuk menggunakan status dan jabatannya untuk menipu, menginjak-injak, bahkan merampas hak orang lain. Ya. Sebenarnya yang ingin ditekankan Tuhan Yesus mengingatkan hati-hati itu karena hasrat itu berpotensi dipakai oleh seseorang untuk menipu, bahkan merampas hak-hak orang lain, seperti ahli Taurat tadi yang menggunakan statusnya untuk merampas hak-hak yang sebenarnya menjadi milik orang lain. Bukankah sikap demikian yang sebenarnya juga kita bisa lihat di zaman modern ini? Di TV kita melihat bahwa peperangan tak kunjung usai. Ya, saling adu kuat, siapa nih yang paling itu, ya, saling unjuk gigi, menunjukkan kekuatannya masing-masing, hingga lupa bahwa semakin banyak korban yang berjatuhan. Kita juga melihat di dalam negeri kita bagaimana tingkat korupsi yang tinggi, bukan dilakukan oleh orang-orang biasa, tetapi justru orang-orang yang mempunyai status, memiliki kedudukan, jabatan strategis, justru malah digunakan, dipakai untuk mencari kepentingan mereka sendiri. Di dalam kehidupan keluarga, kasus KDRT yang semakin meningkat. Ya. Di dalam kehidupan bersama, kerusakan lingkungan yang semakin merajalela ketika pihak-pihak tertentu mengeksploitasi alam ini dengan berlebihan, yang sebenarnya hanya untuk memenuhi hasrat diri, hanya untuk kepentingan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan dampak yang ada. Kan dasar inilah yang dipakai oleh gereja hingga saat ini menolak pemberian tambang bagi lembaga keagamaan. Ya ironis, ada banyak korban, lingkungan rusak, gereja berkoar-koar mengajarkan tentang menjaga lingkungan, tetapi di satu sisi malah justru berpartisipasi dalam pertambangan yang merusak. Ya, jadi nggak ada maknanya lagi. Oleh karena itu kan sampai sekarang PGI, KWI menolak itu, ya, karena lucu, ya, korbannya sekaligus pelakunya, kan aneh. Itulah yang terjadi. Oleh karena itu salah satu pepatah dalam bahasa Latin mengatakan homo homini lupus, ya, manusia kini menjadi serigala bagi manusia yang lain, ya. Demi sebuah hasrat dan tujuan tertentu, manusia tega untuk memangsa, saling menikam satu dengan yang lainnya. Tentu Tuhan Yesus tidak ingin para pendengarnya, para muridnya bertindak demikian. Tuhan Yesus justru mengajak para pendengarnya untuk belajar dari seorang janda miskin yang memberikan persembahan sukarela di dalam bait Allah. Ini bukan soal seberapa besar atau kecilnya yang diberikan, tetapi bagaimana di dalam kekurangan ia tetap mampu mengelola hasrat di dalam dirinya untuk memuliakan Allah dengan memberikan persembahan sukarela untuk berbagi kehidupan dengan orang lain yang memerlukannya. Bacaan kita hari ini tentu bukan pertama-tama untuk mengajak kita menilai hasrat yang tersembunyi di dalam diri orang lain, tetapi pertama-tama untuk melihat, mengenal dan menguji hasrat tersembunyi di dalam kita masing-masing. Mari kita berefleksi sejenak, sejauh mana kita mengenal hasrat tersembunyi di dalam diri kita ini. Sebab bukan orang lain, tetapi diri kita yang tahu, yang paling mengenal siapa diri kita masing-masing. Hasrat tersembunyi apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, apakah hasrat itu mendorong kita semakin jauh dari Allah dan sesama seperti kebiasaan ahli Taurat tadi? Ataukah hasrat itu justru menjadi pendorong
bagi kita untuk semakin mengenal Allah dan peduli kepada sesama kita? Hanya Tuhan dan kita semua yang tahu siapa diri kita dan hasrat apa yang tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sabda firman Tuhan yang boleh kami baca dan juga kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Tuhan, kami sungguh menyadari ada hasrat yang tersembunyi di dalam diri kami masing-masing. Itu sesuatu yang wajar. Namun ajarlah kami Tuhan untuk menjadi seperti seorang janda miskin yang mengajarkan kami supaya hasrat di dalam diri kami dapat kami kelola, sehingga menjadi pendorong bagi kami untuk terus semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami. Dan Tuhan, tolong jauhkan kami supaya tidak seperti para ahli Taurat di dalam bacaan tadi, yang menggunakan hasrat diri hanya untuk memuaskan keinginan diri menjadi orang yang lebih utama, yang paling utama, paling penting, bahkan menggunakan status, jabatan, kewenangan kami untuk melukai hati orang lain, untuk merampas hak-hak orang lain. Ajarlah kami untuk mau terus menguji, mengenal hasrat di dalam diri kami ini, supaya kehidupan kami bisa kami gunakan, bisa kami pakai untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga bersama-sama hendak menyatakan doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pilkada yang akan kami rayakan bersama-sama. Tuhan, pimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami dapat memilih para pemimpin yang baik, supaya siapapun para pemimpin bangsa yang akan memimpin bangsa kami ini, daerah kami ini, adalah pemimpin yang terus mendasarkan hasratnya untuk memuliakan Tuhan, bukan hasrat untuk mencari kepentingan diri semata. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban di dalam bencana alam, khususnya letusan gunung di Nusa Tenggara. Tuhan, kami turut merasakan kehilangan, merasakan kesedihan bersama dengan orang-orang ini. Namun kami percaya bahwa di tengah segala rasa kehilangan ini,
Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, baik melalui para perawat, para dokter, dan juga para relawan yang ada, sebagai perpanjangan kasih Tuhan yang boleh membawa penguatan, penghiburan bagi mereka ini. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami mengingat saudara Randy Sialagan, Ibu Hani Mariani, Bapak Daniel Siahaan, Ibu Erna Marlina, Bapak Rahmat Sinaga, Saudari Maria Siahaan, Saudara Clara Siagian, Saudari Prita Dahana, Saudara Sergio Sitorus, Saudari Lofty, Ibu Eli, Saudara Friski, Bapak Mulyadi, Saudara John Patria Sinaga, Ibu Nur Hayati, dan seluruh anggota jemaat simpatisan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya melalui bertambahnya 1 tahun usia ini, kami boleh diajak untuk menengok sejenak ke belakang. Kami bisa melihat jejak-jejak kebaikan, kemurahan Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Kiranya itulah yang juga menjadi kekuatan, pengharapan bagi saudara-saudara kami ini untuk menapaki hari-hari baru 1 tahun usia mereka dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang akan terus memelihara kehidupan mereka. Di momen 1 tahun bertambahnya usia ini, kiranya Tuhan tambahkan juga hikmat dan kebijaksanaannya, supaya mereka dapat terus melihat kebaikan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi proses pelaksanaan sidang raya ke-18 PGI 2024 di Toraja Utara. Tuhan, kiranya Tuhan sendirilah yang memimpin sidang PGI ini, sehingga melalui pertemuan, melalui sidang ini, mereka semua para pemimpin gereja boleh bersama-sama berdialog, bersama-sama mencari kehendak Tuhan, sehingga gereja Tuhan boleh terus menjadi perpanjangan kasih Tuhan yang nyata di dalam dunia ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan menjalani proses pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Jiwalanda, Bapak Daniel Siahaan, Ibu Yuliana P, anak cucu kami Joel dan juga Ibu Sundari, serta seluruh anggota jemaat yang tidak dapat kami sebutkan saat ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sungguh-sungguh mereka rasakan, kesakitan seperti apa yang dirasakan, ataupun kekhawatiran, ketakutan apa yang saat ini mereka miliki. Tapi yang kami tahu bahwa saudara-saudara kami ini tidak berjuang, tidak bergumul sendiri, tetapi ada Tuhanlah yang selalu menjadi penopang bagi mereka, sehingga mereka dengan penuh pengharapan, dengan penuh semangat boleh melakukan segala hal yang diupayakan, sehingga dengan pertolongan Tuhan saudara-saudara kami ini boleh lekas pulih. Namun demikian, kami terus mencari kehendak Tuhan bagi kami. Nyatakanlah kehendak Tuhan bagi kami, karena kami siap untuk menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seruan kami yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Kami punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bahwasanya Tuhan itu baik,
Ia mengubah kehidupan kita dan memberkat untuk kehidupan kita. Untuk itu marilah kita datang kepadanya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Sambil kantung persambat dijebarkan, kita sambut dengan pujian KJ 444. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur untuk saat ini Bapa atas segala penyertaan-Mu yang kami terima sepanjang minggu ini, di mana Tuhan masih mempercayakan kami kesehatan sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami satu minggu ini Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya berkatilah persembahan ini Tuhan supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, dan ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari, dan mari kita sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.